Baiklah, saat ini kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial MyUp Accounting sesuai dengan materi pertama, yaitu menyusun daftar account, customer, dan supplier. Yang pertama, kita akan menyusun daftar account. Kita masuk pada menu account, lalu account list. Nah, ini dia tempat untuk menyusun daftar account. Cara membuat akun barunya, kita klik new. Misalnya contoh akun gedung. Nah, akun gedung di sini kan aset tetap. Jadi di bagian account type ini kita pilih fixed asset. Untuk nomor akunnya 1202. Account name gedung. Nah, setelah semua terisi, kita klik OK. Nah, itu cara membuat akun barunya. Nah, dengan cara yang sama kita akan membuat akun-akun lainnya, hanya dengan mengubah tipenya saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar customer dan juga supplier. Caranya klik card file, lalu card list. Untuk membuatnya kita klik new. Untuk nama customernya yaitu toko baru ada Anugrah. Card ID-nya di sini CST01. Selanjutnya kita mengisi bagian-bagian sesuai data pelanggan yang ada. Alamat Jalan Kenikir nomor 19. Kota Malang. Negara Indonesia. Contact name kita taruh di bagian kontak. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar supplier. Klik supplier. Nah, ini dia data pemasoknya atau supplier. Klik new. Masukkan namanya. Di sini namanya yaitu Smart TV. Card ID-nya VN01. Kita masukkan semuanya ke data pemasoknya ke dalam bagian-bagian ini, seperti di data customer tadi. Country Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, demikian cara membuat atau menyusun daftar account, customer, dan juga supplier. Selanjutnya, sesuai dengan materi kedua, mencatat saldo awal dan mengatur settingan awal lanjutan. Pertama, kita mencatat saldo awal atau menginput saldo awal. Langkah-langkahnya,
kita klik setup. Selanjutnya kita klik balance, kemudian kita buka account opening balance. Ini adalah tempat untuk menginput saldo awal. Nah, misalnya kita menginput saldo awal yang sesuai soal ini. Mari kita input bersama-sama. Nah, cara yang sama dapat kita lakukan untuk akun-akun lainnya. Untuk cara menginput saldo awal, sama seperti biasa, kita memasukkan saldo sesuai dengan yang ada di soal. Namun kecuali saldo kontra seperti ada akumulasi penyusutan gedung, kita tambahkan minus agar saldonya bisa balance. Dan di sini akan berjumlah 0. Selanjutnya kita akan mengatur setting awal Mayop, mulai dari menentukan preferensi sistem Mayop. Kita buka menu setup, preference. Di sini kita akan menentukan referensi sebagai berikut. Nah, ini adalah syarat yang akan menentukan syarat pembayarannya. Selanjutnya kita akan menentukan syarat pembeliannya. Setelah itu kita klik OK dan kemudian selesai. Kemudian kita akan mengatur link account. Klik menu setup, link account. Di sini kita akan mengatur 3 link account. Yang pertama, account and banking account. Selanjutnya yang kedua, sales account. Yang ketiga, purchase account. Baiklah, saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, misalnya ini adalah transaksi pembelian yang akan saya catat, yaitu transaksi pada tanggal 1 Agustus tahun 2021. Perusahaan membeli secara kredit 10 unit AC dengan harga per unit 1.500.000 dari PT Smart TV. Ini sebenarnya bukan AC tetapi sebenarnya TV. Jadi perusahaan akan membeli 10 unit TV atau televisi. Cara mencatatnya yaitu kita masuk pada menu purchase, selanjutnya enter purchase. Kemudian kita pilih perusahaannya. Selanjutnya kita masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Nah, selanjutnya di sini kita isi item, berapa banyak item yang akan kita beli.
Kemudian item number atau nama item yang akan kita beli kita isi di sini. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita ganti ini dari GST menjadi not taxable. Nah, kemudian untuk ini kita tidak akan mengisinya, namun inilah yang membedakan transaksi pembelian kredit dan pembelian secara tunai. Kalau kita melakukan pembelian secara tunai, kita akan mengisi jumlah yang kita terima, jumlah yang kita bayar di sini. Karena ini pembelian secara kredit, jadi kita akan mengosongkannya. Selanjutnya kita akan mengatur syarat pembayarannya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek jurnalnya dengan cara Ctrl R. Karena jurnalnya telah benar, kita klik OK, dan selanjutnya kita record. Selanjutnya saat ini kita akan mencatat transaksi retur pembelian secara kredit. Nah, di sini transaksi pada tanggal 7 perusahaan mengembalikan 2 unit TV karena ada kerusakan kepada PT Smart TV. Cara mencatatnya yaitu kita masuk pada menu purchase, selanjutnya kita masuk pada enter purchase, kemudian kita pilih perusahaannya, selanjutnya kita sesuaikan tanggalnya, kemudian kita isi jumlahnya dengan angka minus. Di sini kita isi item yang akan dikembalikan. Nah, selanjutnya kita hilangkan saja ini, ganti not taxable. Kemudian kita record. Nah, selanjutnya karena ini pembelian secara kredit, kita kembalikan, jadi kita harus menghapus hutangnya. Kita masuk ke menu register, kita masuk ke menu return, kemudian kita masuk ke apply to purchase. Nah, di sini kita klik, sebelum itu kita sesuaikan tanggalnya dulu. Selanjutnya kita klik di sini. Nah, kemudian kita hapus diskon. Nah, kemudian setelah itu kita record. Demikianlah cara melakukan transaksi retur pembelian secara kredit. Baiklah, pada saat ini kita akan mencatat transaksi pelunasan hutang pada aplikasi MUOB. Contohnya, misalnya pada tanggal 18 membayar hutang bulan lalu dan melunasi transaksi pada tanggal 1 bulan 8 2021 pada PT Smart TV. Selanjutnya kita membuka menu purchase, kemudian klik pay bills. Selanjutnya kita klik pada bagian ini, lalu pilih menu perusahaan Smart TV. Kemudian kita atur tanggalnya, lalu selanjutnya kita klik pada bagian ini untuk memasukkan nominal angka yang akan kita bayarkan, yaitu Rp21.200.000. Selanjutnya kita masukkan angka keduanya ke bagian kolom di bawah ini karena keduanya akan dilunasi.
Kemudian untuk mengecek jurnalnya, kita klik Ctrl R. Nah, di sini kita bisa melihat menu jurnalnya. Selanjutnya kita klik bagian OK. Baiklah, pada saat ini kita akan mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk pada contoh soalnya. Data transaksi pada bulan Agustus 2021 pada tanggal 4, perusahaan menjual secara kredit 10 unit TV kepada toko Anugrah dengan harga per unit sebesar 3 juta rupiah dan ongkos angkutnya sebesar 100.000 rupiah. Yang pertama-tama kita pergi ke menu sales, selanjutnya enter sales. Nah, di sini customernya kita pilih toko Anugrah. Oke. Selanjutnya kita ubah tanggalnya ke tanggal 4 Agustus 2021. Jika sudah, kita isi ship-nya. Ship adalah jumlah item yang telah terjual, yaitu 10. Selanjutnya item numbernya kita pilih A karena televisi. Ya, televisi. Oke. Oke, selanjutnya kita ubah select from list-nya ke NT. Jika sudah, kita ubah terms-nya. Payment is due-nya kita rubah ke in a given of days. Selanjutnya discount days-nya 10. Oke. Nah, selanjutnya freight-nya itu adalah biaya angkut sejumlah 100.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mengecek. Kita Ctrl R. Nah, di sini sudah balance. Oke. Selanjutnya, nah di sini pay today-nya tidak diisi karena ini adalah penjualan secara kredit. Ini hanya berlaku pada penjualan secara tunai ketika mengisi paid. Oke. Selanjutnya kita record. Nah, selanjutnya kita akan mencatat retur penjualan. Di sini karena tidak ada soal tentang retur penjualan, jadi seandainya kita menjual secara kredit 10 unit TV dan dikembalikan 2 unit TV kepada kita. Nah, di sini kita akan mencatat retur penjualannya. Yang pertama-tama kita pergi ke menu sales, enter sales. Di sini customernya kita pilih toko. Kita pilih toko Anugrah. Oke, toko Anugrah. Selanjutnya ship-nya karena dikembalikannya 2, jadi kita catat min 2. Oke, item number-nya kita pilih A karena itu televisi. Oke. Selanjutnya kita rubah dulu tanggalnya. Kita taruh tanggal 8. Oke, nah ini diganti ke NT. Oke, kita record. Selanjutnya kita masuk ke register. Nah, di sini kita pilih apply to sell. Kita ubah tanggalnya ke tanggal 8. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita akan menghapus diskonnya. Oke. Nah, di sini telah balance. Bisa kita lihat dan total apply di sini telah sama.
telah sama dengan credit amount. Kita record. Demikianlah cara mencatat retur penjualan. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi penerimaan pelunasan utang. Nah, misal pada transaksi pada tanggal 11 di mana menerima pelunasan semua piutang dagang bulan lalu dan transaksi pada tanggal 4 bulan 8 dari toko Anugrah. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik menu sales, kemudian receive payment. Nah, selanjutnya kita isi toko Anugrah. Kemudian kita pilih metode pembayaran cash dan tanggal transaksi tanggal 11. Selanjutnya kita isi jumlah atau total yang kita terima. Pastikan out of balance dan finance change adalah 0, total apply dan total receive nilainya sama. Selanjutnya kita record. Tapi sebelumnya itu kita cek dulu jurnalnya apakah sudah sesuai, kemudian lalu kita record. Selanjutnya kita akan memperbaiki jurnalnya yang tadi. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita akan mencatat pengeluaran kas. Misalnya kita ambil contoh transaksi pada tanggal 15. Perusahaan membayar komisi penjualan sebesar 250.000 dan biaya telepon dan listrik sebesar 500.000. Kita masuk pada menu banking, kemudian spend money. Kemudian di sini kita isi dengan komisi penjualan dan biaya telepon dan listrik. Kemudian kita hilangkan teks inklusifnya, dan untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal 15. Kemudian di sini kita isi jumlah yang akan kita bayarkan sebesar 750.000. Kemudian di sini kita isi membayar komisi penjualan dan biaya telepon dan listrik. Selanjutnya di sini kita pilih akunnya. Yang pertama komisi penjualan. Dan yang kedua biaya telepon dan listrik. Maaf, ada terjadi kesalahan pencatatan.
Kemudian di sini komisi penjualan itu sebesar 250.000. Kemudian biaya telepon dan listrik 500.000. Setelah itu kita record. Nah, itu untuk mencatat pengeluaran kas. Untuk mencatat penerimaan kas masih di menu yang sama, yaitu di banking, kemudian receive money. Untuk akun yang akan kita terima, kita bisa pilih di sini, dan kemudian kita bisa mencatat akun penerimaan tersebut di sini, yang merupakan akun penerimaan kas. Demikianlah tutorial dari pengeluaran dan penerimaan kas. Sesuai dengan materi terakhir yang akan dibahas oleh kelompok kami mengenai jurnal yang tidak berhubungan dengan pembelian serta penjualan. Kami akan memberikan contoh jurnal penyesuaian gedung atau penyusutan gedung. Nah, untuk mencatat penyusutan gedung, kita masuk ke account, kemudian klik record journal entry. Nah, kita akan menemukan tanggal. Di sini kita masukkan tanggal 31 Agustus tahun 2021. Nah, pada akun debit kita bisa memasukkan beban biaya penyusutan gedung. Kemudian di baris kedua kita bisa mengisinya dengan akumulasi penyusutan gedung. Penyusutan gedung. Nah, di debit kita input 10 juta. Begitu juga di bagian kredit 10 juta. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengklik record. Nah, kita bisa close yang bagian itu. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara menyusun laporan keuangan di Mayop Accounting. Kita klik menu report, lalu index to report. Nah, kita akan masuk. Setelah kita mengklik index to report, kita akan langsung masuk ke bagian menunya, dan kita cari bagian laporan laba rugi, atau dalam bahasa Inggrisnya profit and loss accrual. Nah, periodenya kita bisa input 1 tahun, kemudian display. Nah, laporannya akan langsung terlihat. Setelah itu kita akan membuat laporan neraca. Kita cari di bagian balance sheet, yaitu standar balance sheet. Kemudian tanggalnya kita pilih 31 Agustus. Terus kemudian kita display, dan neracanya akan tertampilkan. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Nah, kita pergi ke bagian statement of cash flow.
periodenya sesuai dengan itu dan langsung klik display. Nah, dan ini adalah statement of cash flow. Demikianlah tutorial Mayop Accounting. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.